Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa jamaah pengajian online di seluruh dunia, para Facebooker, YouTuber dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, disuplai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita aplikasikan di dalam berdakwah sesuai dengan anjuran dan titahnya. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama bertawassul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar senantiasa keluarga, sahabatnya, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai mendapatkan naungan syafaat. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita sudah menjelaskan langkah-langkah kita untuk membahagiakan seorang istri dan menjadi pribadi-pribadi suami yang baik. Nah, kali ini kita beralih bagaimana menjadi istri yang baik. Al-mar'atu sholihatu. Ai hadza utawi ikibab al-mar'atu sholihatu iku wong wedok as-sholihatu kang baik. Tining ponika bab ponika ajelasake al-mar'atu sholihah ponika orang bini si bagus. As-su'alu utawi pinakon man hiyal mar'atu sholihatu allati hiya asyaratul awal min syara'iti sa'adatus zawji. As-su'alu utawi pinakon man mongko iku wong, siapa hiya utawi man al mar'atu utawi wong wedok as-sholihatu kang baik allati kang hiya utawi lati asyaratul awal iku syarat yang pertama min syara'ita saking piro-piro syarat sa'adati zaujati kebahagiaan bojo lanang. As-su'alu tining pertanyaan man hiya maka ponika poseka hiya uta tining panika man al mar'atu sholihat panika orang bini as-sholihatu si bagus allati se hiya tining lati asyaratul awal ponika syarat si pertama min syara'iti sa'adati zaujaini dari banyak-banyak syarat kepungaan bini. Jadi pertanyaannya siapa pribadi atau sosok perempuan yang baik itu? Allati hiya asyaratul awal min syara'iti sa'adati zaujati, yang memenuhi beberapa syarat untuk membahagiakan suami. Jadi untuk menjadi pribadi istri yang baik itu harus memenuhi beberapa syarat. Ada beberapa kriteria yang harus dilakukan oleh seorang istri. Al-jawabu utawi jawaban hiya iku utawi jawab allati iku kan tuti'u kang taat sapa lati Allah Ta'ala ing Allah Subhanahu wa Ta'ala
wa tuti'u lan taat sapa lati az-zaujah ing wong bojone bi adai huquqi zauji kelawan nekani pira-pira hak az-zauji bojo al-wajibati kang pira-pira wajib alaiha ing ngatasi al-wajibat. Al-jawabu utawi jawaban al-jawabu tining jawaban hiya ponika tining jawab allati ponika setuti'u setaat posiralati Allah Ta'ala dek ka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala wa tuti'u ben setaat posiralati az-zaujah dek kalake bi adai huquqi zauji kalaban anakane banyak-banyak hak lake al-wajibati sewajib alaiha atas mar'ah. Jadi apa saja kriteria-kriteria istri yang baik itu? Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga taat kepada suaminya dengan menunaikan hak-hak dan kewajiban sang suami. Jadi kata kuncinya istri yang baik itu adalah yang pertama taat kepada Allah, taat kepada suaminya dan melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya kepada suaminya. Huququz zauji 'ala zaujati ai hadza utawi iki huququz zauji iku pira-pira hak az-zauji wong lanang 'ala zaujati ing ngatasi bojo wadone zauj. Ai hadza tining ponika tining bab kak dinto huququz zauji ponika banyak-banyak hak laki ala zaujati atas bini. Jadi bab kali ini menjelaskan hak-haknya suami atas istrinya. As-sual utawi pinakon ma iku ma mungko iku opo huququz zauji utawi piro-piro haknya bojo lanang al-wajibati kang wajib ala zaujati ing ngatasi bojo wadon fi bana'il baiti ing dalam bangun omah wal usrah keluarga liyakuna krana supaya ana az-zauju sapa bojo lanang saidatan iku bahagia. As-su'alu tining pertanyaan maka ponika ponapa huququz zauji tining banyak-banyak hak laki al-wajibati sewajib ala zaujati atas bini fi bina'il baiti dalam bangun compo wal usrah berkeluarga liyakuna supaya beda az-zauju posera laki saidatan ponika bunga. Jadi pertanyaannya adalah apa saja hak-haknya suami yang harus dilakukan oleh istri. Jadi di dalam membangun biduk rumah tangga dan membangun keluarga sakinah mawaddah agar supaya suami itu menjadi bahagia. Jadi pertanyaannya kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh pihak istri agar bisa membahagiakan seorang suaminya. Al-jawabu utawi jawaban huququhu iku utawi piro-piro haknya zauj al-wajibatu kang wajib ala zaujati ing ngatasi bojo wadon khamsatu asyara iku 15. Al-jawabu tining jawaban huququhu ponika tining banyak-banyak hak zauj al-wajibatu sewajib ala zaujati atas bini khamsatu asyara ponika 15. Artinya hak-hak yang harus ditunaikan seorang istri atas suaminya itu ada 15. Jadi kalau istrinya sudah memenuhi kewajibannya dan hak-hak suami yang 15 itu, maka istri itu bisa dikategorikan istri yang baik. Al-awwal utawi kang
pertama taatuhu iku iku taatnya zaujhu ing zaujah ing zauj fi wairi maksiatin ing dalem liyane maksiat. Faqad sabata mungko teman-teman tetep anin nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu opo sak temeni Kanjeng Nabi kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lau lamun kuntu ana ingsun amiron iku wong kang perintah ahadan ing seseorang ayas judah ing sentu sujud sapa ahad di ahadin maring seseorang yang lain la amartu mungko merintah ingsun al mar'atah ing wong wedok antas judah sentu sujud sapa zaujah li zaujiha marang bojo lanangi zaujah lima karena borong azoma lima karena si wici-wici azoma ngagungake Allahu sapa Allah min haqqihi saking hak-haknya zauj alaiha atase zaujah. As-Sunan Al-Baihaqi hadis Sunan Al-Baihaqi juz 3 halaman 92. Al-awwal utawi kang siji taatuhu iku taatnya zaujahu ing zauj fi wairi maksiatin dalem laina maksiat. Faqad maka ungku sabatan netepe anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu ponapa saungkuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ponika ada posera Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lau kuntu amiron lamun kuntu bede engko amiron ponika orang se dadi pimpinan ahadan dek kasetong orang ayas juda dek kotu asujud posera ahad li ahadin marang setong orang selain la amar tu maka nyekte amarenta seko almar'ata dek ka orang bini antas juda dek kotu asujud posera mar'ah li zaujiha maring lakina mar'ah lama karena setong-setong azomah sing ngagungake Allah posera Allah min hakihi dari hak-hakan zauj alaiha atas zaujah. As-Sunan lil Baihaqi kitab kak dito pondut dari kitab hadis Sunan Al Baihaqi juz 3 halaman 90. Jadi syaratnya yang pertama al-awwal ta'atuhu fi wail ma'siyah. Seorang istri itu harus berbakti kepada suaminya, tapi tanda kutip bukan hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri itu harus taat kepada suaminya sepanjang suaminya itu tidak memerintahkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri itu berbakti kepada suaminya sepanjang suaminya itu tidak menabrak aturan-aturan hukum syariah yang berlaku. Istri wajib taat kepada suaminya sepanjang itu tidak bertentangan dengan titah suci lisan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad thabata 'anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan ini diperkuat oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau kuntu amiron ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya saya ini menjadi pemimpin bagi seseorang, ayyasjuda li ahadin, untuk sujud kepada seseorang, la amartul mar'ata antas juda li zawjiha, maka saya perintahkan seorang perempuan untuk bersujud kepada suaminya. Kenapa?
lima azzamallahu min haqqihi alaihi, karena Allah senantiasa mengagungkan derajat suami terhadap istri-istrinya, karena Allah mengangkat derajatnya suami di atasnya istri-istrinya. Jadi hadis Rasulullah, seandainya saya diperintahkan supaya seseorang itu sujud kepada seorang yang lain, maka aku perintahkan seorang istri itu sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena tingginya derajatnya sang suami, karena Allah sudah meninggikan grade-nya sang suami, karena Allah Subhanahu wa taala memposisikan yang sangat tinggi dibandingkan dengan seorang perempuan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengistimewakan sang suami. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memang mendesain suami itu menjadi seorang leader. Sehingga seandainya ada seseorang itu harus sujud kepada seorang yang lain, kata Rasulullah, maka saya perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Tapi itu tidak, seandainya. Al-athani utawi loro ijabatuhu iku mengijabahkannya zaujahu ing zauj idza tekalani tolabah ngambrih sopo zauj ha ing zauja ila firashihi marang tempat tidurnya zauj. Wa min aujabil umur lan iku saking kang wajibake piro-piro perkara ala zaujati ing ngatasi bojo wadon an tujiba utawi sintu nyumbadani sapa zaujaha ing bojo lanangi zauja ide nalikani talabaha ngamri sapa zaujaha ing zauja ila firasihi marang tempat tidurnya zauj wa isyanuhu lan utawi durhakani ing zauja fi dzalik ing dalam mengkono ijabah min akbaril ma'asi iku saking luwih agungi piro-piro maksiat fa fis sahihin ing dalem iku piro-piro hadis sahih wa ghairihima lan liyani as-sahihain an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu taala mudah-mudahan Allah ridho kepadanya qala dawuh sopo Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sopo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ida tekalani da'a ngajak rajul sopo wong lanang ngajak imro'atahu ing bojo wadone rajul ila firasihi maring ranjang fa'abat mungko nyegah enggak mau sopo zauja antajia ing into tekah sopo zauja fabatah mungko jelas wudbani hale bentu alaiha ing atasi zauja la'anatha mungko laknat ha ing zauja al malaikatu sopo malaikat hatta sehingga tusbihu masuk sesuk sopo malaikat. Asani tining sakapang dua ijabatuhu ponikah anyum badani zauja deka lakina ide nalikane tekalana tolabang angajek posir zauj ha ing zauja ila firasihi maring ranjangan zauja wa min aujabil umur ben ponika dari awajibaki banyak perkara ala zaujati atas bini antujibah tining kotu nyumpatani posira bini zaujaha dak lagi nabi ida nalikana tolaba ngajak posera laki hada kabini ila firasihi maring ka tempat tedunga laki
Wa isyanuhu bentining anu laan ajegna lake fi dzalika dalam kadisa nyumbatani ijabah min akbarin ma'asi ponika dari lebih rajina banyak-banyak maksiat. Fa fi sahihaini ban dalam dua kitab sahih Bukhari Muslim wa wairihima ban laina sahihaini an Abi Hurairah riwayat kalaban Abi Hurairah radhiyallahu anhu muka Allah ridha qala adabu posera Abu Hurairah qala adabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qorsera kuste Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ida tekalan ada ngajak arrajul posera orang laki imro'atahu deka binina rajul ila firasihi maring tempat tedung rajul fa abad maka nolak posera zauja antagi ada kotu Rabu posera zauja fabata maka jelas wadbanu alai ponapa terka alaiha atas rajul la'anat maka alaknat hadaka zauja al malaikatu posera malaikat hatta saikatu sibe masuk sobu posera artinya salah satu indikator bahwa seorang perempuan itu menjadi istri yang baik. Yang pertama, yang kedua adalah dia menunaikan kewajibannya ketika dipanggil oleh suaminya ke tempat tidur. Artinya dia menunaikan, dia memenuhi panggilan suaminya manakala untuk diajak bersenang-senang. Wa min aujabil umur ala zaujati an tujiba zaujaha. Artinya salah satu hal yang paling urgen dalam urusan rumah tangga adalah istri wajib memenuhi panggilan sang suami idza talabaha ila firashihi manakala ia dipanggil untuk melakukan hubungan bersenang-senang, hubungan suami istri, tidak boleh menolak. Wa isyanuhu fi dzalik min akbaril ma'asi. Nah, sementara penolakan seorang istri yang tanpa ada alasan syar'i itu termasuk kategori maksiat yang paling besar. Hal ini fa fi sahihaini wa ghairihima sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata, "Idza da'a rajul imra'atahu." Manakala suami itu mengajak istrinya ila firasihi, diajak ke tempat tidur untuk melakukan hubungan suami istri, fa'abat antaji'a, lalu kemudian istri itu menolaknya, fabata ghudbanu 'alaiha la'anathal, sehingga jengkel, suaminya jengkel karena penolakan tadi, la'anathal malaikatu hatta tusbih, maka malaikat akan melaknat istrinya itu sehingga pagi datang. Jadi wahai para suami, jangan sekali-kali, wahai para istri, jangan sekali-kali kalian itu menolak ajakan suami. Karena kalau kalian menolak ajakan suami tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang dibenarkan, lalu kemudian suaminya itu jengkel, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, maka malaikat itu akan melaknat kalian sehingga pagi mendatang. Jadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh istri adalah tidak boleh menolak manakala diajak bersenang-senang oleh suaminya. Tapi suaminya harus tahu diri. Kalau misalkan istrinya itu semua kebutuhan keluarganya itu dipenuhi, belanjanya, kebutuhan aksesorisnya, kemudian semua hal yang berkaitan kebutuhan
tentang keperempuan itu dipenuhi, maka seorang istri wajib memenuhi tanpa alasan kecuali dibenarkan oleh hukum syariah. Tetapi kalau misalkan istrinya itu dipekerjakan binin epalako, mance, rao sabe, matpat, dia pergi subuh pulang malam, kemudian diajak berseberangan, capek. Nah kemudian dipaksa sama suaminya, tidak apa-apa ditolak. Kenapa? Karena sang suami itu tidak memenuhi kewajibannya, tidak memenuhi hak-hak istrinya. Ketika istrinya itu menolak, wajar, karena dia menanggung kewajiban suami mencari nafkah. Jadi kalau istrinya itu bekerja pagi sampai malam, kemudian dia capek lalu menolak misalkan, ya tidak apa-apa karena capek, karena sang suami tidak bertanggung jawab, itu diperkenankan. As-salisu utawi kang kaping telu ada muidnihi iku ora ono idinnya zaujah fi baitihi ing dalem omai zauj li ahadin marang seseorang layar to ora kang rido sopo zauj duhulaha ing melebuni ahad. Asalisu tining sekaping telok adamu idniha ponika tak oleh apareng idin nabini fi baitihi edalem romana lake li ahadin maring orang lain layar to setak rito posera lake duhulaha dek mason ahad. Artinya istri itu tidak boleh memberikan izin laki-laki lain masuk ke rumahnya tanpa seizin suami. Siapapun, pokoknya siapapun dia laki-laki tidak boleh masuk tanpa seizin, bahkan saudara laki-lakinya sekalipun. Tetapi suaminya itu tidak ridho, tidak boleh. Pokoknya laki-laki apapun siapapun posisinya, tetapi suaminya itu tidak berkenan, jangan diberikan izin. Jadi Islam tegas, siapapun seseorang yang tidak diizinkan masuk ke rumahnya tidak boleh masuk ke rumahnya itu. Kenapa? Karena kalau dipaksakan akan terjadi chaos, akan terjadi pertengkaran. Karena yang menjadi presiden rumah tangga di rumah itu adalah sang suami. Maka suami itu punya otoritas, punya kebijakan, punya power di situ. Maka siapapun kalau tidak diizinkan tidak boleh masuk. Nah, ada 3 sementara yang saya sebutkan, ada 15 kriteria yang harus dipenuhi seorang istri untuk menjadi pribadi istri yang solihah, ada 16. Namun pada pagi hari ini cukup 3 saja sementara. Mudah-mudahan ini bisa menambah referensi pengetahuan kita tentang ilmu keluarga. Nah, kalau boleh saya simpulkan, salah satu kriteria untuk menjadi pribadi istri yang baik, yang pertama taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, memenuhi panggilannya ketika diajak untuk melakukan hubungan suami istri, tidak boleh menolak. Yang ketiga, tidak boleh memberikan izin kepada siapapun tanpa seizin suaminya untuk masuk ke rumahnya. Karena walaupun bagaimana, yang punya otoritas utama, yang mempunyai power, yang punya kebijakan, itu adalah suami kita, suami Anda. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.